Hai, welcome back to our channel Komunikasi WLM Universe. Sebelumnya gue mau tanya nih, gimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Gue berharap kalian dan gue kita sama-sama sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di rumah nih, di masa pandemi COVID-19 ini yang mana sudah hampir 1 tahun ya kurang lebih kita jalani, hidup berdampingan dengan virus corona mengharuskan kita untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Dan khususnya buat mahasiswa atau pelajar nih, karena COVID-19 kita harus kuliah secara online atau daring, yaitu di rumah aja. Dan gue yakin kalian semua udah pada mulai merasa jenuh nih, karena nggak ke kampus, nggak bisa ketemu sama teman-teman, dan habis kuliah mungkin bingung pada mau ngapain. Dan mungkin buat teman-teman juga yang lagi rehat dari tugas yang menumpuk, dan itu juga gue rasakan tentunya. Nah, karena itu Komunikasi WLM Universe hadir nih buat teman-teman sekalian dengan konten podcast. Nah, jadi di konten podcast kali ini berbeda teman-teman karena gue hanya sendiri aja, Trisa Putra Sitohang. Nah, dan di podcast kali ini gue akan bahas mengenai bahasa nih. Jadi buat teman-teman eh, bisa siapin diri kalian atau bersantai, cari tempat duduk yang paling nyaman untuk mendengarkan podcast pada kesempatan kali ini nih. Nah, jadi di podcast kali ini gue bakal bahas mengenai bahasa. Nah, bahasa Indonesia karena kita adalah warga Indonesia dan gue tinggal di Indonesia, tentunya kita bahas mengenai bahasa Indonesia. Nah, jadi eh, gue yakin kalian semua sudah tahu nih sedikit mengenai bahasa. Jadi bahasa itu adalah sebuah ungkapan yang mengandung makna atau arti dan disampaikan kepada orang, kemudian orang ini mengerti maksudnya. Nah, penjelasan dari bahasa adalah sebuah kemampuan yang dimiliki manusia sejak lahir dan digunakan untuk berkomunikasi. Kenapa tadi sebelumnya gue bilang kalau kalian semua pasti tahu sedikit mengenai bahasa? Karena selain jumlah bahasa yang banyak nih teman-teman, tercatat di dunia itu jumlah bahasa kurang lebih 6.000 sampai 7.000 lebih bahasa. Tentunya banyak banget ya. Dan bahasa ini kita gunakan sehari-hari sebagai alat berkomunikasi, yang seperti definisinya tadi. Dan bahasa ini sudah kita gunakan sejak kita lahir. Kenapa gue bilang sejak kita lahir? Karena dari kita lahir itu kita sudah menggunakan bahasa tanpa kalian sadari, yaitu dalam bentuk tangisan. Nah, kenapa gue bilang dalam bentuk tangisan itu adalah bahasa? Karena bahasa ini ada beberapa bentuk, teman-teman. Ada dalam bentuk lisan, tulisan, gestur atau gerak, dan simbol. Jadi tangisan ini juga termasuk bahasa. Karena dia ada makna, ada arti yang ingin disampaikan meskipun tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, kemudian proses itu bertambah lagi usia kita belajar baik dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitar kita mengenai bahasa. Banyak bahasa-bahasa yang kita terima yang kemudian direkam oleh otak kita. Nah, kemudian kita tahu apa sih sebenarnya arti dari bahasa itu dan apa maknanya dan untuk apa digunakan. Nah, dari situ kita mulai belajar hingga dewasa juga tetap belajar mengenai bahasa. Bahkan hingga ada orang yang bisa menggunakan bahasa lebih dari satu atau dua bahasa. Nah, contohnya kayak kita nih harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya yang mau gue bahas kali ini bukan bahasa secara luas karena terlalu luas ya kalau kita bicara mengenai bahasa. Yang mau gue bahas kali ini adalah bahasa formal dan non formal, yaitu penggunaannya pada saat yang tepat, pada saat kapan kita menggunakan bahasa formal dan non formal dan di mana. Nah, kenapa gue bahas tentang ini? Karena gue sering mendengar atau mendapati masyarakat atau khususnya remaja atau mahasiswa gitu ya, yang masih menggunakan bahasa non formal atau formal ini tidak pada tempatnya teman-teman. Nah, mungkin terlihat sepele atau biasa karena arti bahasanya sama, tapi ada perbedaan, mungkin artinya sama, tapi sebenarnya maknanya bisa berbeda teman-teman. Nah, makna yang berbeda ini yang bisa menimbulkan sedikit dampak, bahkan bisa besar nih dampaknya buat kalian. Jadi yang mulai penasaran nih, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari bahasa formal. Nah, jadi teman-teman bahasa formal itu adalah bahasa yang baku. Bahasa yang sesuai kaidah. Karena kita di sini bahas bahasa Indonesia, artinya bahasa yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang sudah ada gitu. Nah, bahasa formal ini biasanya digunakan ketika meeting kerja di kantor pada saat jam kerja, ketika kita berbicara dengan atasan, dengan pejabat, atau ketika interview, dan lain sebagainya gitu ya dalam konteks formal ya teman-teman. Nah,
Tetapi masih ada juga orang yang menggunakan bahasa formal ini tidak pada tempatnya. Nah, ini yang menjadi pembahasan gue. Gue akan kasih sebuah contoh atau ilustrasi nih ya, yaitu, ketika contohnya ya, ada seorang manajer atau atasan perusahaan, nah dia merasa hubungannya dengan anggota atau dalam bawahannya itu kurang dekat, kurang akrab gitu. Nah, kemudian dia mengadakan sebuah event atau, acara family gathering perusahaan lah contohnya ya, atau dia ingin hangout bareng atau retreat bareng gitu ya, dengan tujuan mengakrabkan dan mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Karena biasanya tuh ada, perbedaan ya, ada sedikit batasan di antara atasan dan bawahan gitu. Nah, kegiatan ini dilakukan di luar jam kantor dan bukan di kantor nih, artinya di luar kantor seperti di kafe atau di tempat rekreasi lainnya. Nah, kemudian karena kebiasaannya si, atasan ini tadi menggunakan bahasa formal dengan bawahannya di kantor tadi pas jam kerja, dia terbiasa dan terbawa. Bahkan hingga di luar jam kerja pun menggunakan, bahasa formal tadi. Nah, yang seharusnya ketika bukan jam kerja atau jam kantor tadi, kita harus menggunakan bahasa yang lebih santai, yang lebih ringan. Karena kan konteksnya kita mau mempererat hubungan nih. Nah, tapi karena, dia menggunakan bahasa formal tadi ketika lagi hangout sama teman-temannya, yang tadinya pengen suasananya chill, lebih santai, mau ada keterbukaan gitu ya antara, atasan dan bawahan ke atasan, jadinya ada batasan nih guys, karena bahasa yang digunakan oleh atasannya tadi. Nah, dia merasa bahwa, bawahnya ini merasa bahwa, situasinya sama saja seperti di kantor. Nah, sebenarnya kan ini, biasa aja, terlihat biasa, tapi sebenarnya dampaknya besar kan, teman-teman. Sebenarnya arti yang dia bicarakan mungkin sama, tetapi maknanya itu berbeda, atau, konotasinya juga bisa berbeda, teman-teman. Nah, itu yang gue maksud, banyak masih orang yang menggunakan bahasa non formal bahasa formal tidak pada tempatnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nih, teman-teman. Hal-hal kecil seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua itu bahasa non formal. Seperti gue bilang tadi, kalau bahasa formal adalah bahasa yang sesuai kaidah, bahasa yang baku. Nah, bahasa non formal ini tentunya adalah kebalikannya. Artinya bahasa yang melanggar kaidah bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Atau bahasa yang lebih santai, bahasa yang lebih ringan, dan biasanya ini bahasa gaul atau bahasa sehari-hari ini. Nah, tapi seperti yang gue bilang tadi, masih ada juga orang yang menggunakan bahasa non formal ini tidak pada tempat dan saat yang tepat, teman-teman. Nah, jadi gue akan kasih contoh nih, karena gue kan kuliah. Dari sini kuliah ini sebenarnya konteksnya adalah konteks formal, karena dia pendidikan, lembaga formal. Dan kita berbicara antara mahasiswa dengan dosen. Nah, gue sering temuin teman-teman gue nih ketika kampus, kuliah online ya, karena kita lagi kuliah online. Dia ingin bertanya dengan dosen mengenai sesuatu nih. Nah, dia menggunakan bahasa daerah yang sebenarnya itu bukan bahasa formal. Mungkin dia merasa biasa saja karena konteksnya kan di daerah Banjarmasin, di dosennya juga orang Banjarmasin. Tapi sebenarnya itu salah banget teman-teman, karena itu kan itu akan membuat kalian terbiasa menggunakan bahasa itu sehari-hari, jadi, tidak ada perbedaan jadinya. Nah, contohnya itu adalah ketika dia ingin bertanya, dia menggunakan bahasa non formal seperti, "Bapak ulun anak betakun." Nah, itu salah banget teman-teman. Karena ini adalah, lembaga formal pendidikan ya, seharusnya kalian menggunakan kata, "Bapak, saya ingin bertanya." Nah, kemudian, bahasa non formal ini seharusnya masih digunakan ketika contoh kedua gitu ya, ada orang menggunakan bahasa non formal ketika bertemu orang baru atau orang tidak dikenal. Itu salah banget teman-teman. Karena, kita tidak tahu pribadi orang ini. Ketika kita bertemu orang yang baru atau tidak kita kenal, kita tidak tahu pribadinya dan kita tidak tahu, seperti apa bahasa yang dia mengerti. Seperti itu ya. Jadi sebaiknya ketika kalian bertemu orang baru atau tidak kalian kenal menggunakan bahasa formal. Karena terkadang bahasa yang kalian anggap, artinya sama atau biasa aja belum tentu di pendengaran atau di pengertian orang itu sama dengan apa yang kalian pikirkan. Jadi terkadang bisa, kesannya bisa tidak sopan atau dan lain sebagainya seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian, gue kasih satu contoh kata atau bahasa yang sebenarnya artinya sama dan, posisinya sebenarnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi maknanya berbeda teman-teman. Yaitu penggunaan bahasa "aku" dengan "saya".
Nah, gue sering belajar ini, ketika gue sering belajar mengenai interview nih sama, mentor gue. Nah, terus dia mengajarkan ketika lu nanti mau interview, jangan gunakan kata "aku" untuk mendeskripsikan diri kita, tapi gunakan kata "saya". Nah, mungkin teman-teman berpikir ini kalimatnya sebenarnya sama-sama formal, karena adalah kalimat bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu berbeda teman-teman, maknanya berbeda. Aku dengan saya itu lebih kasar aku. Nah, ini biasanya digunakan orang ketika interview nih. Jadi, ada penilaian tersendiri yang tanpa kita sadari, sebenarnya itu adalah kesalahan. Kesalahan kecil tapi dampaknya besar. Nah, ini yang gue maksud, banyak sekali orang-orang sekarang yang tidak sadar bahasa yang dia gunakan gitu ya. Jadi, buat teman-teman nih, kalian harus tahu bahasa dengan siapa kalian berbicara, di mana kalian berbicara, dan eee, seperti apa suasana pembicaraan kalian. Sehingga kalian tahu bahasa apa yang harus kalian gunakan dan bahasa apa yang tidak harus kalian gunakan. Nah, untuk memperlancar proses komunikasi kalian gitu, teman-teman. Dan untuk mencapai tujuan kalian tadi. Nah, itu aja sih saran gue buat teman-teman sekalian dan, aku rasa pembahasan kita mengenai bahasa sampai di sini dulu buat teman-teman yang masih bingung atau yang ada saran atau kritik mengenai pembahasan bahasa formal dan informal ini, kalian boleh ketik di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan hiburan-hiburan podcast lainnya yang lebih menarik, karena pasti disiapkan oleh Komunikasi WLM Universe, kalian boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa dukungan kalian buat kami dengan cara like dan share video kami. Itu pastinya akan membantu kami untuk lebih semangat lagi membuat konten-konten lebih menarik lainnya. Jadi gue rasa sambil sini aja pertemuan kita kali ini. Gue Tri Saputra Sitohang. Terima kasih buat waktu kalian dan see you on the next video. Bye teman-teman. Terima kasih.